Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MedTV. Di channel ini kamu bisa belajar tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Di video ini aku mau bahas tentang cara menyelesaikan bentuk pecahan, bentuk pecahan dari bentuk aljabar. Di sini sudah ada materinya apa aja yang akan aku bahas. Pecahan bentuk aljabar itu seperti apa bentuknya, terus bagaimana menyederhanakan pecahan, terus bagaimana operasi hitung dalam pecahan bentuk aljabar, dan bagaimana menyederhanakan pecahan bersusun. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, sampai selesai supaya kamu bisa keempat materi ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Nanti di akhir video kalau kamu rasa ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Atau bagi kalian yang punya anak, ponakan yang masih duduk di bangku SMP kelas 7, ini bisa di-share ke mereka untuk mereka belajar. Oke, langsung saja kita bahas dari yang pertama. Pecahan bentuk aljabar, contohnya seperti ini ya, 5 per P. Nah ini pecahan bentuk aljabar. Bisa atau seperti ini juga ya, 4A tambah 1 per A dikurang 2. Atau seperti ini juga, ini disebut pecahan bentuk aljabar. Intinya pecahan bentuk aljabar itu ada variabelnya ya, berupa huruf seperti ini ya. Nah ini bentuk-bentuk pecahan aljabar. Lalu kita masuk ke bagaimana menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Contohnya seperti di sini ya, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nah, untuk menyederhanakan bentuk pecahan, kamu harus bisa pemfaktoran bentuk aljabar. Di deskripsi video ini aku taruh nanti link bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar ya. Ini pun nanti akan aku jelasin di video ini ya, bagaimana cara memfaktorkan untuk soal ini. Tapi untuk cara memfaktorkan secara lengkap, kalian bisa lihat di deskripsi video ini ya. Di deskripsi video ini nanti aku taruh linknya bagaimana cara memfaktorkan bentuk-bentuk aljabar. Oke, langsung saja yang pertama, yang A. Yang A, kita pertama untuk menyederhanakan ini kita harus bisa memfaktorkan. Kita lihat 3 sama 12 ini sama-sama bisa dibagi 3 ya. 3-nya kita tarik keluar, atau apa sih yang ditarik keluar? Yang ditaruh di luar itu FPB dari 3 dan 12 ya. Jadi FPB dari 3 dan 12 yaitu 3 ya. Nah ini karena 3-nya sudah ditarik keluar, berarti yang ini tinggal A kuadrat dikurang 12 sudah ditarik keluar 3, berarti 12 bagi 3 kan sisa 4 yang di dalam ya. 12 itu kan 3 kali 4 nih ya, per A tambah 2. Kemudian ini 3 A kuadrat dikurang 4 kuadrat, ini bisa kita faktorkan lagi menjadi A plus 2 A min 2 per A plus 2. Ingat ya, di video bagaimana cara memfaktorkan itu aku jelasin kalau ada A kuadrat min B kuadrat, ini bisa difaktorkan menjadi A plus B A min B, seperti itu. Nah jadi ini kan A kuadrat min 4, ini sama kalau aku tulis A kuadrat min 4 itu kan bisa ditulis 2 kuadrat ya, jadi ini bisa difaktorkan jadi A plus 2 A min. Oke, kemudian kita lihat ini sama ya, bisa dicoret. Maka bentuk sederhananya yaitu 3 dikali A min 2. Nah, hanya seperti ini ya, bawahnya tidak ada lagi. 3 dikali A min 2. Oke, sekarang untuk yang B, bagaimana cara menyederhanakannya? Pertama kita harus bisa memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini. Cara memfaktorkannya mudah ya. Kalau bentuk kuadrat seperti ini, 2x kuadrat min 5x min 3. Cara memfaktorkannya kita tinggal lihat yang di depan dikali depan x kuadrat dikali sama yang belakangnya, ini hasilnya min 6 ya.
kita tulis titik-titik dikali titik-titik. Hasilnya harus yang di depan kuadrat dikali sama konstanta yang tidak dekat variabel, yaitu min 6. Terus kalau dijumlah, hasilnya yang di tengah, min 5, yang depan X. Ya, depan X. Hasilnya harus min 5. Nah, angkanya ini harus sama nih, berapa ya? Kalau kita lihat 6, min 6 itu kan, min 6 ini kan bisa min 6 kali 1. Ya, min 6 kali 1 kan min 6 ya. Bisa juga 6 dikali min 1. Ya. Bisa juga min 2 kali 3. Bisa 2 kali min 3. Nah, kita tinggal lihat yang kalau dijumlah hasilnya min 5 yang mana. Ini ya, yang kalau dijumlah hasilnya min 5. Min 6 ditambah 1, ini min 5. Min 6 dikali 1, hasilnya min 6. Nah, berarti bentuk ini bisa difaktorkan menjadi, cara memfaktorkannya begini. Kita buat kurungnya 2 seperti ini, per, lihat yang depan X kuadrat ini angkanya berapa? 2 ya. Berarti kita tulis di sini 2X per 2. Jadi kalau depan X kuadrat itu 4, kita tinggal tulis 4X per 4. Kalau depan X kuadrat 5, kita tulis 5X per 5 ya. Terus yang di sini ini kita tulis angka yang kita dapat di sini nih. Min 6 sama positif 1. Min 6 sama positif 1. Kemudian kita sederhanakan. Yang bisa dibagi 2 yang mana? Ini kan 2 bisa bagi 2, tapi 1 nggak bisa bagi 2 ya. Kalau dibagi 2 jadi desimal. Maka yang bisa dibagi 2 yang sebelah sini. 2 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Berarti ini yang kita bagi 2. 2 bagi 2 jadi X ya. 2X bagi X sisa X. 6 bagi 2 3. Berarti ini min 3. Terus yang ini tetap ya, 2X plus 1. Nah, yang di atas berarti kita bisa faktorkan menjadi X min 3, 2X plus 1 per, yang bentuk ini bisa difaktorkan seperti bentuk ini ya. X kuadrat min 9 ini kan sama aja kayak X kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi A plus B, X plus 3, X min 3 ya. A plus B, A min B. Dengan A-nya itu si X, B-nya itu 3 ya. Ini bisa difaktorkan X plus 3 dikali X min 3. Nah, ini ada yang sama kan? Bisa kita coret ya. Ini jadi 2X plus 1 per X plus 3. Inilah bentuk sederhananya. Oke, sekarang untuk yang operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Nanti dijelaskan juga ada perkalian dan pembagian bentuk pecahan sama pemangkatan bentuk pecahan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, penjumlahan dan pengurangan dulu. Ini penjumlahan, ini pengurangan. Yang A. Dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, seperti penjumlahan dan pengurangan biasa ya, penyebutnya harus sama. Seperti kamu kalau kurangkan misalkan 2/3 dikurang 1/5. Nah, waktu kamu kurangkan ini penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, ini juga berlaku di aljabar, penyebutnya harus kita samakan. Kita lihat yang ini, 2X plus 8 per 3X min 6. Ini kan kita bisa faktorkan, 3-nya bisa kita tarik keluar. Ini jadi X dikurang 6 dibagi 3 kan 2 ya, berarti ini 2. Kalau kita kali masuk lagi sama aja nih, 3 kali X 3X, 3 kali min 2 min 6 gitu ya. Terus dikurang 4 per X min 2. Dalam hal ini penyebutnya kan hampir sama nih, ini ada X min 2, ada X min 2, tapi di sini tidak ada 3, di sini ada 3. Supaya sama, ini kita kali 3. Nah, kalau
penyebutnya atau di bawah ya, di bawah disebut penyebut ya, penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3, diperlakukan sama ya, seperti itu. Sehingga ini bentuknya menjadi 2x plus 8 per 3x min 2 dikurang 12 per 3x min 2. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal tulis jadi satu saja seperti ini, 3x min 2, seperti itu ya. Lalu ini kita tulis 2x plus 8 dikurang 12. 2x 8 dikurang 12 negatif 4 per 3x min 2. Kemudian ini kita bisa faktorkan nih, yang atas kita bisa tarik keluar duanya, karena ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. 2 berarti ini x dikurang 4 dibagi 2, 2 ya, seperti ini, 3x min 2. Nah ini kan sama nih, bisa kita coret, berarti 2 per 3 hasilnya. Oke, sekarang untuk yang B, penjumlahan ya, x min 5 per. Nah, untuk bentuk seperti ini harus kita faktorkan dulu ya, supaya kita lihat ada yang sama gak dengan ini ya. Kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Sama seperti yang tadi ya. Ini x kuadrat min 2x min 3. Kalau tidak ada angka berarti di depan 1 nih. 1 kali 3 ini min 3. Kita tinggal pikirin titik-titik dikali titik-titik hasilnya min 3. Lalu kalau dijumlah, ini hasilnya yang di tengah, min 2. Nah, berapa kira-kira angkanya ya? Cara memikirkannya mudah. Kita tinggal memikirkan dari perkalian aja. Min 3 itu bisa berapa sih? Bisa 1 kali 3 kan? 1 kali min 3, negatif 3. Atau negatif 1 kali 3, negatif 3. Kita tinggal lihat yang dijumlah hasilnya negatif 2 yang mana? Yang ini ya. Kalau ini kan kalau dijumlah min 1 tambah 3 hasilnya 2 ya. Yang negatif yang di atas. Berarti ini 1 dikali min 3 sama 1 ditambah min 3. Seperti itu. Berarti ini kita faktorkan menjadi, karena depan x kuadrat 1, kan kalau kita tulis begini di sini ya. Kita faktorkan seperti ini. X per 1 gitu. Nah 1 ini kan nggak usah ditulis ya, karena apapun juga bagi 1 ya tetap dia sendiri ya. 6 bagi 1 ya 6, 7 bagi 1 ya tetap 7. Jadi kalau ini bagi 1 tetap yang di atas, per satunya nggak usah ditulis. Jadi kita faktorkan x seperti ini. Nah angka yang kita dapat 1 sama min 3 ya, kita tulis di sini positif 1 sama negatif 3. Ditambah 2 per x min 3. Kalau kita lihat di sini, ini kan penyebutnya udah sama untuk x min 3. Yang berbeda x plus 1. Nah, supaya sama, bawahnya kita kali x plus 1. Atasnya juga kita kali x plus 1. Karena kalau bawah dikali, atas juga harus dikali. Seperti itu. Sekarang penyebutnya udah sama. Kita bisa jadikan 1. X min 3 dikali x plus 1. Kemudian atasnya x min 5 ditambah. Nah ini kita bisa kali nih. Kita bisa buka kurungnya. 2 kali x, 2x. 2 kali 1, positif 2. Kita sederhanakan. Yang sejenis ya. X ditambah 2x. X ditambah 2x. Dikurang 5 ditambah 2 gitu ya. Ini x min 3 x plus 1. X ditambah 2x, ini kalau tidak ditulis berarti 1 ya. 1 tambah 2 3x. Negatif 5 tambah 2 jadi negatif 3 ya. Ini x min 3 x plus 1. Kemudian yang atas 3 nya kita bisa tarik keluar. Ini berarti jadi x negatif 1
Kan ini 3x bagi 3, x negatif 3 bagi 3, negatif 1 di dalamnya. Ini x min 3, x plus 1. Nah, inilah hasilnya, hasil penjumlahannya. Oke, sekarang untuk yang berikutnya, perkalian ya. Untuk perkalian, untuk perkalian aljabar ini sama dengan perkalian pecahan biasa. Misalkan 3/5 dikali 7/8. Cara kalinya bagaimana? Ya, atas dikali yang atas, bawah dikali yang bawah. Seperti itu ya. Tidak perlu disamakan penyebut. Kalau penjumlahan dan pengurangan baru disamakan penyebutnya. Kalau perkalian dan pembagian langsung saja kita kali atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini kita langsung kita tulis di bawahnya aja ya. Yang A dikali sama ini, langsung dikali ya. Kali, aku pakai kurung saja. A dikali 2B kuadrat min 8B per ini 4AB dikali ini. Aku tulis 4AB nya di depan aja ya. Dikali B kuadrat min 16. Kenapa boleh ditukar-tukar? Karena perkalian itu 3 kali 5 kan sama aja dengan 5 kali 3 ya. 3-nya di depan atau 5-nya di depan, hasilnya tetap sama 15 ya. Jadi ini kita boleh tukar-tukar biar mudah dilihat ya. Yang satuan begini kita taruh di depan. Kemudian ini kita lihat nih. A-nya kan bisa dicoret nih ya. Bisa dicoret. Jadi ini tinggal 2B kuadrat min 8B sisa ini karena A nya sudah dicoret per 4B, terus yang ini bisa difaktorkan. Ingat ya, B kuadrat min 16 ini sama aja kayak B kuadrat min 4 kuadrat gini ya. Ini bisa dirubah jadi B plus 4 dikali B min 4 gitu ya. Ini jadi B plus 4 dikali B min 4 seperti ini. Kemudian yang atas kita bisa faktorkan. 2 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2. B kuadrat sama B sama-sama bisa dibagi B. Kemudian berarti yang di dalamnya 2 dibagi 2 kan 1. Terus B kuadrat dibagi B jadi sisa B ya, 1B. 1 nggak ditulis biasanya ya. Negatif 8 bagi 2 4 ya. B dibagi B 1. 4 kali 1 kan 4. Nah, seperti ini. 4B B plus 4 B min 4. Ini bisa dicoret. Kemudian B yang ini bisa dicoret. Terus 2 sama 4 ini sama-sama bisa dibagi 2. Yang atas bagi 2 jadi 1, yang bawah jadi 2. Bagi 2 jadi 2 ya. Berarti yang tersisa 1/2 dikali B plus 4. Nah, satunya kita tulis di tengah aja ya. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya. Nah, sekarang untuk yang bentuk pembagian. Bentuk pembagian seperti ini mudah ya. Sama dengan bentuk perkalian. Dia mirip ya. Cuma beda di awalnya saja. Ini 2B B kuadrat min 9. Bagi ini kita bisa rubah jadi kali. Tapi dengan catatan apa? Posisi ini ditukar. Yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah gitu ya. Ini B min 3 jadi di atas, terus yang ini jadi di bawah. 8B plus 8AB. Nah, ini terus cara kerjanya bagaimana? Sama seperti perkalian yang A ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2B dikali B min 3. Kemudian ini tinggal dikali sama ini. Ini kita bisa faktorkan lagi ya. B min 9 sama B kuadrat min 9 ini sama seperti B kuadrat min 3 kuadrat. Bisa difaktorkan menjadi B plus 3 B
min 3 ya. Rumus pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat ini jadi A plus B A min B, ini rumusnya ya. Nah, ini jadi B plus 3 B min 3 8B plus 8AB. Kemudian kita lihat ini bisa dicoret ya. Jadi yang atas sisa 2B per B tambah 3 dikali, nah ini 8B sama 8AB, 8 nya bisa kita tarik keluar nih, 8B nya bisa tarik keluar, berarti ini jadi 8B sudah ditarik keluar, berarti 8B bagi 8B kan 1, tambah 8B sudah ditarik keluar, berarti ini jadi A ya. Kemudian ini kita bisa bagi nih ya. B nya kita bisa coret, 2 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2, ini kita bagi 2 jadi 1, 8 bagi 2 jadi 4 ya. Angka kita tulis di depan saja sini, B plus 3 1 plus A, A nya kita tulis duluan saja, A plus 1 seperti ini. Nah inilah hasil pembagiannya. Oke, sekarang untuk yang bentuk pemangkatan ya, bentuk pemangkatan seperti ini. Ini kalau dipangkatkan ini artinya AB per C pangkat 3, ini artinya AB per C dikali AB per C dikali AB per C sebanyak 3 kali gini ya. Sehingga kita bisa lihat A nya ada berapa, 1, 2, 3, jadi A pangkat 3 dikali B nya 1, 2, 3, B pangkat 3, C nya 1, 2, 3, C pangkat 3 seperti ini ya. Terus kemudian sekarang yang B, bagaimana cara pemangkatan seperti ini ya. Nah ini kita bisa selesaikan yang dalam dulu dengan penyebelahan ya, samakan penyebutnya, ini jadi XY ya, penyebutnya jadi XY, ini kan tinggal supaya sama, ini kan tinggal dikali X, ini tinggal dikali Y ya, berarti supaya sama penyebutnya ini dikali X, berarti atas juga harus dikali X, jadi X kuadrat ya. Atau aku jabarin seperti ini dulu deh. Ini XY gitu, tambah yang ini dikali Y, XY yang atas juga harus dikali Y, jadi Y kuadrat. Nah ini bisa ditulis jadi 1 nih karena penyebutnya sudah sama ya. XY ini jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, dikuadratin lagi. Nah ingat bentuk pemfaktoran A tambah B kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau ada X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin lagi, nah ini yang jadi A nya itu ini ya, ini sebagai A, ini sebagai B, berarti A kuadrat, berarti X kuadrat kuadrat, nah ini A kuadrat plus 2AB, A nya itu X kuadrat, B nya Y kuadrat, ditambah B, B nya itu Y kuadrat, Y kuadrat B kuadrat, ini B kuadrat. Nah ini ikutin rumus ini ya, ini sebagai A, ini sebagai B, sehingga ini yang atasnya menjadi X pangkat 4 pangkat 2 dipangkatin 2 lagi jadi pangkat 4 ya, X pangkat 2 dipangkatin 2, nah ini kan artinya X pangkat 2 dikali X pangkat 2 gitu ya, X pangkat 2 dikali X pangkat 2 jadi X pangkat 4. Terus
ditambah 2xy, dua-duanya kan kuadrat, kita boleh taruh di luar kuadratnya seperti ini, plus y pangkat 4 ya, y pangkat 4 per, nah ini x y pangkat 2, ini jadi x y pangkat 2 seperti ini. Nah inilah hasil pemangkatannya. Oke, sekarang untuk bagaimana menyederhanakan pecahan bersusun seperti ini. Menyederhanakan pecahan bersusun ini tampilannya kan kurang enak dilihat ya, karena ada pecahan di dalam pecahan juga. Jadi ini kita bisa sederhanakan. Caranya bagaimana? Kita pertama sederhanakan yang atasnya dulu. Kita samakan penyebutnya. Ini AB ya, A kali B. Jadi AB bagi A itu kan B kali 1. Jadi B. Plus atau enggak begini, sederhananya seperti ini ya. Caranya sederhananya biar penyebutnya sama. Ini aku kali B, ini aku kali A gitu. Jadi kalau ini dikali B, maka yang atas juga harus dikali B. Kalau ini dikali A, yang atasnya juga harus dikali A. Sehingga ini atasnya jadi B per AB ditambah A per AB. Ya begitu juga yang ini. Supaya penyebutnya sama, ini aku kali D, atas juga harus dikali D. Ini supaya sama jadi CD, maka ini aku kali C, yang atas aku kali C juga gitu. Sehingga ini jadi D per CD dikurang C per DC. Boleh ditulis CD ya. Kenapa? Karena biasa aljabar ditulis sesuai abjad dulu ya. Abjadnya kan C dulu baru D. Terus kenapa boleh ditukar begitu? Ingat perkalian itu komutatif. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Boleh ditukar-tukar ya. Nah setelah ini kan jadi B tambah A per AB. Boleh dijadikan 1 kalau penyebutnya sudah sama. D dikurang C per CD. Nah setelah sampai di sini, ini boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. B tambah A per AB. Per ini kan artinya dibagi ya, dibagi D kurang C per CD. Ini kita susun A dulu, kita tulis saja di depan A ya, A tambah B gitu ya. Karena penjumlahan juga komutatif ya. A tambah B dengan B tambah A sama. Kita tulis sesuai abjad dulu ya. Ini AB bagi bisa dirubah jadi kali. C per D, CD-nya di atas, DC-nya di bawah. D dikurang C. Sehingga ini cara kalinya bagaimana? Atas kali atas, bawah kali bawah. CD dikali A tambah B. Ya, yang ada dua suku begini kita tulis di belakang aja ya, per AB kali D kurang C. Nah ini bentuknya sudah lebih sederhana, pecahannya cuma ada 1. Kalau ini kan ada pecahan di dalam pecahan. Ini pecahannya sudah jadi 1 seperti ini. Inilah cara menyederhanakan pecahan bersusun. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.